welcome to Joy Kids Online Service. Welcome buat kalian yang pertama kali nonton ataupun yang sering nonton dan dimanapun kalian berada, di Jakarta, Surabaya maupun Palangkaraya. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita nanti akan nyanyi, main games, ataupun juga nanti dengerin firman Tuhan, kita mau yel-yel dulu yuk, oke? Oke, sudah siap? Sudah siap? Oke, Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya, Joy, yes, 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 I'm awesome. Halo Joy, sekali lagi halo semuanya. Boleh sama-sama kita berdiri dan sama together. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Come on Joy. Oh, we praise you, Jesus. Oh, yeah. Come on Joy, sama-sama. Terlalu besar untuk dipahami. Come on. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagi sama-sama tangannya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar. Sekarang kakinya sama-sama. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar. Come on everybody. Terlampaui segala akal, dicintai, dianugerai, terlampaui segalanya. Come on everybody, clap your hands. Come on, join sama-sama. Terlalu besar untuk dipahami. Sing it. Besar cintanya bagiku, sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagi sama-sama tangannya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar. Kakinya sama-sama, come on. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar lagi. Dicintai, dianugerai, terlampaui segala akal. Dicintai, dianugerai, terlampaui segalanya. Dicintai, dianugerai, terlampaui segala akal. Dicintai, dianugerai, terlampaui segalanya. Buat coba sama-sama menyamai. Sekali lagi shout. Come on, clap your hands. Everybody shout. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, yang maha besar lagi. Dicintai, dianugerai, terlampaui segala akal. Dicintai, dianugerai, terlampaui segalanya. Sorak-sorak, Tuhan terbaik bagi Yesus. Haleluya. Sing it, come. Come on, Joy, sama-sama tepuk tangan di atas kepala sekali lagi. Oh, we thank you for your love, Jesus. Come on, Joy, sama-sama. Day I was born, your eyes in my life. From the beginning, your love first
will give you praise. Jesus loves my life. I am yours. I give you praise. Because Jesus loves Let's prepare our hearts for Jesus. Mari kita sembah Tuhan bersama. Katakan bersama-sama. dari debu tanah. Kau angkat hidupku
kami mengizinkan Engkau Tuhan untuk berkreasi dan gerak dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan agar kami dapat mengerti apa yang Engkau ingin bicara dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, Amin. Oke, setelah kita udah memuji nama Tuhan, waktunya main game. Nah, gamesnya yaitu ialah lari cepat, tapi harus pakai satu kaki aja nih, harus pakai satu kaki. Oke, di sini kita punya dua peserta, yaitu ada Kak Gwen dan Kak Veo. Langsung mulai aja nggak sih gamesnya? Oke, ayo mulai. Nah, di sini. Oke, di sini nih, oke. Siap ya, satu kaki. Ya, situ sampai sini, oke. Aku di sini. Oke, siap ya, sampai ke aku ini, oke. Siapa yang paling cepat? Mulai ya, 1, 2, 3. Ayo. Oke. Oke, yang paling cepat ialah Kak Veo. Kalian bisa nyoba games ini bersama teman, keluarga, dan dimanapun aja ya, guys. Hello J-Kid Online Service, kita ketemu lagi di hari Minggu ini. Nah, hari ini saya membawa nih satu kantong permen yang rencananya mau saya bagi-bagikan ke murid-murid saya. Nah, kalau misalnya dalam satu kelas itu muridnya ada 10, terus dalam satu kantong ini itu mungkin ada berapa ya? Kira-kira mungkin 25. Nah, kalau muridnya 10, terus isi kantong permen ini ada 25, berarti satu orang ya ada yang dapat 2, ada yang bisa dapat 3. Nah, untuk yang dapat 2 pasti lebih iri kali ya. Loh, kok aku cuma dapat 2? Loh, kenapa kok dia dapat 3? Loh, kan enggak adil ya itu namanya ya. Kenapa kok dia bisa dapat 3? Kok aku dapat 2? Terus yang dapat 3, wah enak ya, aku dapat 3. Berarti aku lebih disayang. Seperti itu ya pemikirannya ya, pemikiran sederhananya. Nah, kalau di rumah juga mungkin kita juga pernah mengalami hal yang seperti itu. Jadi waktu mama kalian datang dari luar membawa oleh-oleh makanan. Nah, mungkin bisa dibagi sama saudara yang ada di rumah. Tapi pembagiannya itu mungkin nggak bisa sama rata juga yang seperti tadi pembagiannya itu ya. Ada yang dapat 2, ada yang dapat 3, atau mungkin bukan pembagian makanan, mungkin uang saku, uang jajan ya, nggak sama rata. Nah, anak-anak mungkin mengalami merasakan kok nggak adil ya ini ya, kenapa ya, kok berat sebelah ya, kok nggak sama, kenapa? Seperti itu banyak pertanyaan kita manusia, kenapa kok kita tuh sering merasa diperlakukan tidak adil, kok tidak diperlakukan yang sama seperti itu. Nah, pada umumnya manusia itu sulit untuk bertindak adil dan tidak jarang kita itu merasa dicurangi atau dibedakan. Nah, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang seorang raja yang adil dan penuh hikmat dari Tuhan. Nah, siapa yang siap mendengarkan cerita itu? Semuanya yuk kita duduk dengan tenang, kita mau dengarkan cerita ini baik-baik. Oke. Suatu hari ada 2 orang wanita datang menghadap Raja Salomo. Nah, wanita yang pertama ya, wanita ini berkata, "Paduka yang mulia, saya ini tinggal dengan satu rumah dengan wanita yang ini ya." Jadi wanita A ceritanya itu ya tinggal serumah dengan wanita B. Nah, dia ini datang kepada Raja Salomo dan menceritakan permasalahan mereka. Dan di rumah itu, di rumah mereka ya cuman mereka berdua ini, wanita A dan wanita B, tidak ada yang lain, tidak ada manusia yang lain yang tinggal di sana. Nah, pada suatu hari saya ini, wanita A ini melahirkan seorang laki-laki, dan nggak lama kemudian wanita B ini, perempuan B ini juga melahirkan seorang anak laki-laki juga. Jadi mereka berdua sama-sama punya anak laki-laki ya, seperti itu. Dan suatu malam ya, waktu mereka berdua tertidur, nah
wanita B ini tanpa sengaja menindih bayinya. Jadi waktu tidur ya kan, kalau tidur itu kan nggak sadar ya. Dia tidur di sebelahnya bayinya, nggak sengaja bayinya itu tertindih, tertimpa wanita B ini. Menurut ceritanya wanita A ini. Dan akhirnya apa? Bayinya ini meninggal dunia. Terus apa yang terjadi? Karena wanita B ini tahu kalau bayinya itu tertindih, terus ditukar sama dia. Jadi bayinya dia yang meninggal ini ditukar dengan bayinya saya, Pak Duka. Jadi bayinya wanita A itu menurut ceritanya itu masih hidup, ditukar, diambil, ditaruh di sebelahnya wanita B, terus bayinya wanita B yang meninggal ini ditaruh di tempat wanita A tidur ini. Dan ketika besok pagi saya bangun dan saya hendak menyusui bayi saya, kata wanita A, saya melihat bayi saya itu telah mati. Tapi setelah saya amati, itu bukan bayi saya, Pak Duka. Lalu wanita B dengan tidak suka ya, dia dituduh berbohong, dia langsung berkata, bohong, yang hidup itu bayiku, bayimu yang meninggal, kata wanita B. Terus wanita A juga bilang, enggak, yang meninggal itu bayimu, bukan bayiku. Jadi akhirnya mereka itu masing-masing berantem, beradu argumen di hadapan Raja Salomo. Jadi mereka pada, enggak, ini bayiku yang hidup, bayimu yang mati. Terus nggak ada yang mau ngalah. Terus akhirnya Raja Salomo itu bilang, kalian ini masing-masing berkata bahwa bayi kalian ini adalah bayi yang hidup. Terus bayi yang mati ini bayinya siapa? Kalau seperti itu begini aja, pengawal, kata Raja Salomo, coba bawakan pedang itu kemari. Terus pengawalnya membawakan pedang Raja Salomo. Terus ambil bayi itu. Jadi waktu mereka berdua ini menghadap Raja Salomo, mereka membawa bayi yang masih hidup itu ya, yang digendong oleh si wanita A. Terus, "Mbak, bayi itu, ayo, daripada semuanya ini saling berebut, semuanya mempertahankan bahwa bayi yang hidup itu adalah bayinya, kita belah aja jadi dua supaya sama-sama adil." Jadi bayinya ini mau dibelah menjadi dua supaya sama-sama adil, ya kan? Beres kan? Seperti itu. Terus habis gitu yang ibu A ini bilang, ya sudah Baginda, betul itu, potong aja bayi ini supaya sama-sama adil. Terus ibu B ini bilang, jangan Pak Duka, jangan dipotong bayi itu. Sudah nggak apa-apa wes, bayi itu kasihkan kepada ibu A. Saya rela daripada bayi itu harus dipotong, dibagi dua. Nah dari situ Raja Salomo langsung tahu, jangan bunuh bayi itu, serahkan bayi itu kepada ibu B karena dialah ibu dari bayi itu. Nah, cerita ini terdengar ke seluruh penjuru negeri sehingga bangsa Israel itu merasa bangga, merasa kagum, merasa hormat kepada Raja Salomo. Sebab Raja Salomo ini memiliki hikmat yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi saat itu. Dan hikmat itu adalah hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo. Nah, cerita hari ini itu menceritakan betapa hebatnya Raja Salomo. Dia itu bisa membedakan, bisa tahu ibu bayi ini yang mana, ya kan? Kalau mungkin kita bingung ya, karena hikmatnya itu Tuhan itu berikan kepada Salomo saat itu. Nah, semuanya itu bukan karena pintarnya Raja Salomo sendiri, tapi itu hikmat dari Tuhan yang bisa membuat Raja Salomo bertindak adil, menyelesaikan setiap masalah dengan baik. Nah, ini adalah salah satu sifat Tuhan yang sering kita dengar, bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang adil dan sangat mengasihi kita. Cerita Salomo itu adalah salah satu gambaran sederhana tentang keadilan Tuhan. Kalau Salomo yang manusia aja bisa bertindak seadil itu, kita bisa bayangkan nggak betapa adilnya Tuhan kita. Nah, kata adil atau just ya dalam bahasa Inggris itu artinya memberikan apa yang benar, tidak memihak yang salah, dan membela yang tertindas. Tuhan yang adil kepada semua orang tanpa membedakan siapa dia. Tuhan yang mengasihi yang benar dan tidak suka kepada yang jahat. Tuhan itu adil dengan memberikan keselamatan yang berharga dengan mati menebus kita dan menyelamatkan kita dari dosa kepada semua orang tanpa pilih-pilih. Jadi Tuhan itu tidak pernah pilih-pilih untuk
Oh ya, Tuhan itu tidak pernah memilih-milih kita untuk menebus kita dari dosa. Nggak pernah milih-milih mau kita itu kecil, besar, tinggi, pendek. Tuhan nggak pernah pilih-pilih. Karena itu saat kita merasa kok papa mamaku ini nggak adil ya, atau mungkin guruku ini kok nggak adil ya, percayalah. Mereka itu adalah orang tua yang terbaik untuk kita anak-anaknya, guru yang terbaik untuk kita muridnya. Mungkin kita juga pernah berpikir, loh kok Tuhan juga nggak adil sama aku, kenapa temanku itu hidupnya kok enak daripada aku. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu sangat tahu yang terbaik buat setiap kita. Tuhan lebih tahu kita punya masa depan yang terbaik di dalam Tuhan dan sangat mengasihi kita anak-anaknya. Jadi kita tidak perlu takut ya, tidak perlu khawatir juga apa yang akan terjadi besok. Kok Tuhan itu gak adil ya? Enggak, kita nggak perlu khawatir dan nggak perlu risau untuk hal itu. Super kebenaran kita hari ini adalah God is a just God and He loves us very much. Kita mau ulangi sama-sama. God is a just God and He love us very much. Nah, bayangkan ya, hari-hari ini kita itu sedang merayakan Piala Dunia ya. Di sini siapa yang suka bola? Ayo angkat tangan. Yang suka bola, nonton bola sama papa mamanya atau mau nobar ya kan, seperti itu. Nah, bayangkan sebuah pertandingan sepak bola itu enggak ada wasitnya. Wah, nggak seru ya. Nggak seru. Pasti kacau, pasti pokoknya nggak asik lah ya. Wasit, kenapa kok orang itu perlu wasit? Wasit itu adalah orang yang bikin permainan itu semakin seru. Jadi kalau ada yang curang, kalau ada yang nakalan ya istilahnya ya. Nah, wasit bisa memberikan hukuman kalau ada yang melanggar peraturan. Nah, Tuhan itu adalah wasit ya, seperti wasit dalam kehidupan kita. Dia itu melihat segala hal itu secara adil. Jika kita disakiti, Tuhan tahu. Jika kita melakukan kesalahan, Tuhan juga tahu. Tapi Tuhan bukan wasit yang galak. Dia adalah wasit yang sayang kepada para pemainnya, yang selalu menginginkan kita itu belajar melakukan yang benar. Selain itu, melalui cerita hari ini kita itu belajar tentang satu pribadi yang selalu adil dan sangat mengasihi kita, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang adil, yang sangat mengasihi kita. Kita sebagai manusia pasti selalu berbuat dosa ya, dan upah dosa itu adalah maut. Ya, kita tidak ada hari tanpa kita itu berbuat dosa. Kita suka berbohong, kita suka ngerjain teman, kita suka yang nakal-nakal seperti itu ya. Nah, tapi Tuhan itu mengasihi kita. Ya, karena di Alkitab itu tertulis upah dosa adalah maut, dan maut itu adalah hukuman. Karena Tuhan itu adil, dosa tidak bisa dibiarkan begitu aja tanpa hukuman. Tetapi karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, Dia tidak ingin kita dihukum. Karena itu Tuhan Yesus mengambil jalan yang luar biasa. Dia turun ke bumi menjadi juru selamat dan menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Keadilan Tuhan dipenuhi dan kasih-Nya kepada kita juga terbukti nyata. Nah, hari ini di meja ini ya, lihat ada berbagai macam hal, berbagai macam benda ya, selain tadi permen ya. Miss hari ini juga bawa ini. Apa? Tahu nggak ini apa? Ya, ini adalah gantungan baju atau hanger. Nah, sini Miss mau bikin apa ini? Timbangan sederhana. Gimana caranya? Nah, di sini Miss sediakan 2 plastik ya. Plastiknya ini bisa digantung di ini ujung kanan. Ya, ini kosong. Dan di ujung kiri. Ini juga kosong nih plastiknya, cuman ada gambar hatinya. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, Miss di sini mau meletakkan apa ini? Batu. Batu ini adalah lambang dari dosa atau kesalahan kita. Nah, coba ya, kalau satu sisi ini Miss taruh batu. Nah, terus Miss bawa gini. Nah, apa yang terjadi? Ini kan masih sama ya. Kalau seperti ini, deng-deng. Nah, kan timbangannya akan miring ya kan? Kesalahan, hukuman, kesalahan kita harus dihukum ya kan? Karena ini lebih berat batunya, ini kan lebih berat kesalahannya. Nah, tapi Tuhan Yesus itu kan datang untuk menyelamatkan kita, menebus kita, ya kan? Di sini ada hati merah yang lambangnya itu adalah kasih Tuhan Yesus.
Ya, Tuhan Yesus itu adil, dia benci dosa. Tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena cintanya, Bapa di surga itu mengirim Tuhan Yesus untuk memikul semua dosa kita. Sehingga timbangan hidup kita itu dipulihkan. Tuhan adil dan kasih-Nya menyelamatkan kita. Super kebenaran kita hari ini adalah God is a just God and He loves us very much. Sekali lagi ya, God is a just God and He loves us very much. Ayat penuntun kita terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 28 or 1 Kings 3 verse 16 till 28. Ayat hafalan kita Yesaya 45 ayat 21b. Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Or Isaiah 45 verse 21b. For there is no other God but me, a righteous God and Savior. There is none but me. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap berkat-Mu bagi setiap kami Tuhan. Tuhan, kami telah belajar banyak melalui Joy Kids hari ini Tuhan. Kau mengajarkan kami bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami yang adil Tuhan Yesus, dan kasih-Mu selalu nyata bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami dalam pendidikan kami, orang tua kami, dan apapun yang kami lakukan Tuhan. Inilah seru doa kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Joy Kids online service kita sudah selesai. Jangan lupa klik subscribe, like, and give a positive comment. See you next week. Bye!